Cek, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammad yang akan memandu jalannya acara pada pagi hari ini. Yang terhormat Bapak Budi Harjo selaku Raisul Muassasah atau Ketua Yayasan Pondok Pesantren Ibnu Abbas Wiradesa. Yang kami hormati juga Ustadz Ahfad Saifuddin selaku Kepala Sekolah tingkat Wusta. Yang kami hormati Ustadz Sucipto selaku Kepala Sekolah tingkat Ulia dan Ustadz Sugino selaku Kepala Sekolah tingkat Ula, dan seluruh jajaran asatidzah yang kami hormati, serta seluruh wali santri dan juga santri yang kami muliakan karena Allah Ta'ala. Sebelum menginjak ke acara, izinkan kami membacakan susunan acara. Yang pertama ada pembukaan, yang kedua ada sambutan dari Ketua Yayasan yang akan disampaikan oleh Bapak Budi Harjo, Sarjana Teknik. Yang ketiga ada profil pondok dan kurikulum yang akan disampaikan oleh Ustadz Ahfad Saifuddin. Yang selanjutnya ada kajian ada penyampaian tata tertib pondok yang akan disampaikan oleh Ustadz Anam. Yang terakhir ada kajian parenting yang akan disampaikan oleh Ustadz Meka Hafizahullah Ta'ala. Untuk catatan, nanti sebelum kajian parenting, berarti setelah penyampaian tata tertib pondok atau pantas yang Bapak Ibu sudah pegang bukunya, untuk santri dan santriwati diminta untuk kembali ke kelas untuk melaksanakan kegiatan MPLS. Baik, melangkah ke acara yang pertama adalah pembukaan. Kami buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara yang kita selenggarakan pada pagi hari ini diberi kemudahan dan juga diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang selanjutnya adalah sambutan dari Ketua Yayasan kepada Bapak Budi Harjo, Sarjana Teknik. Kami persilahkan. Aman waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarak Rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu sallallahu alaihi wa ala alihi qatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Yang pertama dan paling utama, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah begitu banyak memberikan nikmat, kebaikan, karunia-Nya kepada kita semua, yang mana jika seorang hamba disuruh untuk menghitung nikmat Allah, niscaya tidak akan mampu untuk menghitungnya. Wa in ta'udu ni'matallah la tuhsuha. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada uswah kita, suri toladan kita,
Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, dan juga para pengikutnya yang setia ila yaumil qiyamah. Bapak, Ibu, wali santri yang kami hormati, dan juga kepada anak-anakku santri-santriwati baru yang kami sayangi, rahimakumullah. Ada 4 poin yang ingin kami sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Poin yang pertama, kami singkat SDA. Selamat datang anakku. Ini Ustadz Afat malah senyum-senyum ini. Kalau disingkat ini biasanya ingat terus ya, melekat di dalam pikiran dan hati. Poin yang pertama, SDA, selamat datang anakku. Kami ucapkan selamat datang kepada santri-santriwati baru yang kami sayangi karena Allah Subhanahu wa taala. Kami sambut kehadiran kalian dengan tulus dan bahagia di Pondok Pesantren Ibnu Abbas Wiradesa. Sesungguhnya kedatangan kalian di sini bukanlah suatu hal yang kebetulan, melainkan merupakan kehendak dan takdir dari Allah Subhanahu wa taala yang telah meringankan, mengarahkan langkah-langkah kalian menuju tempat pendidikan, pembelajaran, dan pembinaan di pondok pesantren ini. Kami juga mengucapkan beribu terima kasih, rasa syukur atas kepercayaan dari Bapak Ibu sekalian kepada Pondok Pesantren Ibnu Abbas Wiradesa sebagai pilihan bagi ananda semua tempat menimba ilmu agama, pembelajaran akidah, ibadah, akhlak, dan pengetahuan bagi para putri Bapak Ibu sekalian. Insyaallah ta'ala, kami selalu berkomitmen untuk memberikan pendidikan yang terbaik dan berkualitas, berlandaskan kepada nilai-nilai akidah yang sahihah, ibadah yang sahihah, akhlakul karimah, adab etika yang luhur, serta adanya semangat kebersamaan dan kekeluargaan. Ini poin yang pertama. Poin yang kedua kami singkat SMKP. Selamat menjalani kehidupan pesantren. Kepada para santriwati baru, kami mengajak kalian untuk menjalani kehidupan pesantren ini dengan penuh semangat, disiplin, dan keikhlasan. Jadikan setiap momen di sini sebagai peluang emas untuk memperkokoh keimanan kalian, untuk memperkuat ketakwaan, memperkaya ilmu agama, mengasah keterampilan, serta membentuk akhlakul karimah, membentuk akhlak yang mulia. Kalian tinggal di pesantren, hidup dan berbagi suka dan duka kepada rekan-rekan kalian. Kalian akan jauh dan tidak bersama dengan orang tua kalian. Dulu mungkin saat bersama orang tua kalian, saat baju kotor, orang tua kalian yang mencucikan. Saat kalian sedih, gundah gulana, ada tempat untuk mengadu dan merajuk kepada orang tua kalian.
Jika mendapatkan makanan tidak selera, bisa minta uang jajan untuk beli di luar. Namun saat kalian di pondok pesantren, akan ada perubahan gaya hidup kalian. Di sini kalian akan belajar hidup mandiri. Di sini kalian akan berproses menjadi lebih dewasa. Mencuci baju sendiri tanpa adanya mesin cuci. Menerima apapun makanan yang disediakan tidak dari pihak pesantren. Mau selera tidak selera, seperti itu adanya. Tidak bisa pesan GoFood atau ShopeeFood seenaknya. Ada aturan-aturannya. Di sini kalian akan belajar mengelola emosi dan lain sebagainya. Intinya pendewasaan diri, kemandirian akan kalian jalani di sini. Maka kami mengajak dan kami mengharapkan kalian semua untuk saling mendukung. Untuk saling tolong-menolong. Saling membantu. Dan bersama-sama menjadikan pondok pesantren Ibnu Abbas ini sebagai tempat yang penuh manfaat bagi kita semua. Kemudian poin yang ketiga. Poin yang ketiga kita singkat ya salam. Yayasan siap melayani dan mendukung. Kami dari segenap pengurus Yayasan Ibnu Abbas Wiradesa insya Allah senantiasa siap untuk memberikan layanan, dukungan, arahan, dan bimbingan kepada setiap santri demi tercapainya tujuan pendidikan yang mulia di pondok ini. Perlu diperhatikan anak sekalian, jika ke depan kalian ada permasalahan, maka jangan pernah enggan, jangan segan, jangan malu dan ragu untuk menyampaikan permasalahan kalian kepada musrif dan musrifah yang ada di pondok, atau kepada pihak kesantrian, atau kepada pihak kepala sekolah, atau bahkan ke yayasan. Kami selalu membuka pintu. Jadi ini perlu kalian camkan benar. Kalau ada masalah, segera disampaikan, jangan dipendam. Intinya kami dari yayasan, insya Allah siap selalu untuk melayani, untuk mendukung, membantu dan memberikan solusi yang terbaik bagi semua permasalahan yang kalian hadapi. Karena di kehidupan di pondok itu bukan kehidupan yang datar-datar saja, pasti akan ria, ada permasalahan dan sebagainya. Ya. Mari kita bersama-sama untuk berusaha dengan semangat, dengan keras, berdoa, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala agar segala upaya kita diberkahi dan menjadi ladang amal yang mengalir pahala kepada kita semua. Kemudian poin yang terakhir, poin yang keempat, kami singkat, jaga hati. Jalin hubungan yang harmonis dan saling menghormati. Yang terakhir, yang poin keempat, marilah kita jalin hubungan yang harmonis antara sesama santri, antara pihak lembaga, pihak pondok dengan para orang tua wali santri. Kita jaga hubungan yang harmonis, saling membantu, saling menghormati, menjaga kebersamaan dalam mendukung proses pembelajaran, pendidikan, dan pengembangan diri para santri-santriwati di Ponpes Ibnu Abbas ini. Tinggalkan perbuatan yang saling membuli yang ini biasa terjadi di pondok-pondok pesantren. Saling permusuhan di antara kalian, karena hal tersebut akan menjauhkan kalian dari keberkahan dan kebaikan. Pondok pesantren Ibnu Abbas Wiradesa adalah rumah besar bagi kita semua. Tempat kita belajar, tempat kita menimba ilmu, tempat kita beribadah, tempat kita tumbuh bersama dalam kebaikan menuju ridha Allah Subhanahu wa taala. Selamat bergabung di keluarga besar Pondok Pesantren Ibnu Abbas Wiradesa. Semoga perjalanan kalian di sini penuh berkah, penuh kebaikan dan kesuksesan dalam meraih ilmu dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Tayyib, kami ucapkan jazakumullah khairan pada Bapak Budi yang telah menyampaikan sambutan dan juga sedikit ujangan kepada seluruh santri dan juga wali santri. Tadi Pak Budi menyampaikan ada 4 poin, ada SDA, SMKP, ya salam dan juga jaga hati. Masya Allah. Semoga kedepannya bisa diterapkan dan bisa berjalan dengan baik, efektif dan lancar insya Allah. Yang selanjutnya adalah penyampaian profil pondok dan juga kurikulum yang akan dijalani oleh santri-santriwati seluruhnya oleh Ustadz Ahfad Saifuddin hafizahullah ta'ala. Kepada beliau langsung saja kami persilahkan. Tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yang kami hormati Bapak Budi Harjo, Sarjana Teknik selaku Ketua Yayasan Ibnu Abbas Wiradesa Pekalongan. Pak Budi itu tadi yang telah menyambut, itu adalah Ketua Yayasan. Jadi di Ibnu Abbas ini kita ada struktur. Nanti kalau misalkan Bapak Ibu punya permasalahan bisa ke musrifah dulu atau musrif. Kalau belum selesai nanti bisa ke kesantrian. Kesantrian juga belum selesai bisa ke kepala sekolah kami sendiri. Sudah kenal sama saya Bapak Ibu? Belum, ya nggak apa-apa kalau belum, memang saya nggak terkenal, beda dengan Ustadz Meka, beliau terkenal di mana-mana gitu ya, Insya Allah. Sebelumnya kenalan dulu, nama saya Ahfad Saifuddin, biasa dipanggil Ahfad. Kalau asli dari Kertosari Ulu Jami, ada yang dari Kertosari mungkin? Saya yakin nggak ada gitu ya, gitu. Insya Allah kapan-kapan ada nanti ya. Kalau Ulu Jami Insya Allah ada ya. Paling jamaahnya Ustadz Meka sama Ustadz Ali itu paling jamaahnya gitu. Baik, kemudian juga yang kami hormati ada Lajnah Pendidikan Ustadz Meka. Jadi nanti kalau misalkan sampai saya belum selesai juga kepala sekolah, bisa naik ke Ustadz Meka. Ya, nanti kalau sama Ustadz Meka belum selesai langsung naik ke yayasan. Tapi harapannya semoga nggak ada masalah di antara kita yang terlalu berarti ya Pak ya. Masalah-masalah kecil itu wajar gitu. Beliau tadi sudah menyampaikan luar biasa. Jadi saya mohon Bapak Ibu, di permintaan saya, ya, sebelum memulai Bapak Ibu sudah punya HP nggih? Boleh difoto dulu terus buat status tolong. Minta tolong nggih, biar mengenalkan Ibnu Abbas ke yang lainnya insya Allah. Monggo HP-nya bisa dikeluarkan, difoto dulu, nanti dibuat status. Nggih. Ini insya Allah termasuk pengenalan ya, insya Allah. Lumayan kan Bapak Ibu punya kontak 100, sudah kenalin Ibnu Abbas ke 100 orang gitu. Oke. Saya jangan kelihatan tolong ya gitu. Ustadz pede banget sih gitu ya. Gitu. Siapa juga mau foto antum Ustadz gitu. Nggih, ngapunten Ustadz gitu. Ya. Disampaikan atas nama Muhammad Hasan Zuhair belum registrasi. Oke, mohon maaf ada iklan dulu nggih sambil foto. Ananda Muhammad Hasan dan Rafif Akil Atollah ya. Kalau udah di dalam bisa registrasi dulu. Ada di dalam anaknya? Oke, minta tolong registrasi dulu Pak di depan. Oke. Ya.
Jadi saya ulangi ya, Muhammad Hasan dan Rafif Akil nih, bisa tolong ke registrasi dulu. Sudah Ibu, sudah di berstatus? Insya Allah ya. Harapannya nanti bisa dikenal. Anak Ibu mau di mana? Di Ibnu Abbas. Ngarep anakku tak pondokan di Ibnu Abbas gitu ya. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah mempercayakan pendidikan anak Ibu, anak Bapak di Pondok Ibnu Abbas Wiradesa Pekalongan. Di antara sekian banyak pondok di Pekalongan, Bapak Ibu memilih Ibnu Abbas. Ini merupakan hal yang sangat membuat kami terharu. Hal yang membuat kami ini merasa sangat berterima kasih. Kami menyadari, kami jujur, kami banyak kekurangan di sana sini, tapi Bapak Ibu mau menitipkan anak Bapak Ibu di sini, maka tidak ada ucapan yang lebih layak untuk kami sampaikan kecuali bermiliar-miliar terima kasih gitu ya. Mungkin bertriliun-triliun terima kasih. Kalau ada bilangan di atas triliun mungkin seperti itulah gitu ya. Apa Bapak Budi? Berbiliun-biliun terima kasih ya. Jazakumullah khairan katsiran telah mempercayakan pendidikan ke Ibnu Abbas Wiradesa Pekalongan. Kemudian kami juga tentunya meminta maaf kedatangan Bapak Ibu sekalian barangkali di tempat yang terbatas ya. Ada yang di dalam, ada yang di luar. Kami mohon maaf sekali dan kami juga mohon doa semoga Ibnu Abbas ini semakin berkembang. Ya. Insya Allah siap mendoakan Bapak Ibu. Ya. Kalau boleh juga kami juga siap menerima sumbangan gitu ya, Masya Allah. Ngapunten Pak Budi, saya wakili Pak gitu ya. Insya Allah kalau ada rezeki utamakan mungkin SPP ya. Kalau ada lebih nanti bisa. Ustadz ini saya ada titip donasi untuk pembangunan, untuk pelebaran masjid misalnya gitu ya. Ini saya rasa bukan satu aib karena ini insya Allah sudah menjadi rumah kita bersama ya, sudah menjadi rumah kita bersama. Baik, Bapak Ibu sekalian, Pondok Pesantren Ibnu Abbas Wiradesa Pekalongan alhamdulillah mulai membuka, kita sudah masuk di tahun ke-6 berarti kurang lebih ya, dan kita alhamdulillah sudah meluluskan ratusan santriwan santriwati dan alhamdulillah juga yang sudah hafizoh 30 juz ada sekitar 30 anak, dan harapannya insya Allah selanjutnya adalah anak-anak panjenengan semua ya. Karena insya Allah di sini program unggulan kita itu ada 3. Ya. Yang pertama tahfidz, yang kedua bahasa Arab, dan yang ketiga juga insya Allah ilmu umum pun kita berusaha untuk tetap menjaga. Ya. Kenapa tahfidz menjadi program unggulan? Karena kami menyadari betul setiap orang tua pasti pengen anaknya lebih baik. Betul bukan Bapak Ibu? Tuh, Masya Allah. Di antara kita mungkin banyak kekurangan dari mungkin tingkat pendidikan, mungkin juga pemahaman tentang agama kita masih mohon maaf ya terbatas. Tapi pasti setiap orang tua itu punya keinginan anaknya lebih baik. Mungkin kita nggak hafal 30 juz, tapi saya yakin kita semua pengen anak-anak kita hafal 30 juz. Dan saya juga meyakini, juga ikut merasakan menaruh anak di pondok pesantren itu tidak mudah. Dan saya pikir air mata itu akan tumpah nanti jam 11 ketika perpisahan gitu ya. Ternyata pagi itu sudah ada yang menangis gitu ya. Sudah ada yang berpelukan gitu ya. Itu secara psikologi memang berat. Maka adik-adik juga yang di sini, orang tua adik-adik itu bukan kejam, bukan jahat. Tapi jujur orang tua adik-adik
rela berpisah secara jarak, rela berbagi secara waktu, ya, tidak selalu membersamai. Tujuannya tidak lain dan tidak bukan adalah karena orang tua ingin adik-adik ini menjadi anak-anak yang lebih baik, anak-anak yang lebih solih, dan anak-anak yang lebih solihah. Dan sekali lagi mohon maaf adik-adik, perjuangan orang tua bukan cuman perpisahan, bukan cuman tidak bisa melihat, tapi perjuangan yang lain diantaranya adalah bagaimana mensukseskan pembelajaran adik-adik di sini. Termasuk mohon maaf ya, mengeluarkan biaya. Itu sudah menjadi risiko kedua orang tua. Oleh karena itu kami mohon kepada adik-adik yang saat ini barangkali hatinya belum tedek, yang saat ini mungkin hatinya masih ada keterpaksaan. Jujur, Ustadz dulu mondok terpaksa. Jujur, diantarkan pun belum tedek. Tetapi ketika orang tua bilang, nah, bapak ibu pengen kamu lebih baik, pengen pergaulan kamu itu terjaga, pengen ke depan kamu bisa lebih mengenal agama ini, syukur-syukur bisa mendakwahkan agama ini. Mendengar itu, bismillah. Tapi ketika kita sudah meluruskan niat, ya, insya Allah kemudahan begitu banyak datang. Awalnya mungkin nggak doyan sate, di sini satenya beda bu, di sini satenya empuk, karena sayur tempe. Pak Budi tadi sudah memulai dengan singkatan, saya juga singkatan gitu. Jadi di sini satenya empuk gitu ya. Maka dari itu kita tentunya benar-benar harus meluruskan niat kita ya, harus meluruskan hati kita. Mondok itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Oleh karena itu bagi adik-adik yang mungkin hatinya belum tedek, bismillah ya. Adik-adik, orang tua kita itu bisa merasakan baktinya kita bukan hanya ketika kita sudah bekerja memberikan sebagian gaji kita. Di usia-usia kalian itu sudah bisa berbakti sama orang tua. Di antaranya dengan apa? Betah di pondok. Coba saya tanya sama Bapak Ibu di sini. Bapak Ibu, kalau anaknya betah di pondok senang atau tidak? Adik-adik pengen nggak nyenengin orang tua? Maka dari itu berbaktinya kalian itu sudah bisa dimulai dari sini ya. Sudah bisa dimulai hari ini ya. Dan sudah bisa dimulai dari detik ini ya. Oleh karena itu kami minta kepada adik-adik semua untuk benar-benar bisa meluruskan hati dan meluruskan tekad ya. Bismillah, ikhlas karena Allah. Dan adik-adik kami sampaikan, kami semua di sini adalah kakak-kakak kalian. Kami semua di sini adalah orang tua kalian. Maka dari itu, ketika nanti kalian sudah mulai melihat mobil orang tua kalian sudah mulai tidak kelihatan bayangannya, sudah mulai melihat motor orang tua itu benar-benar nggak kelihatan. Karena dulu saya ingat, dulu ketika saya mondok, ketika orang tua saya itu kemudian pulang, saya lihatin sampai nggak kelihatan sekecil apapun. Begitu pula ketika setiap nengok, saya akan selalu lihat sampai sudah nggak kelihatan baru saya balik. Gitu ya. Maka dari itu, nanti ketika orang tua sudah mulai pulang, kamilah orang tua kalian. Kalian boleh cerita apapun, boleh diajarin apapun. Tapi Ustadz nggak bisa satu, kalau minta uang sama Ustadz gitu ya. Iya, kecuali kalau orang tua nanti titip ya. Nanti Ustadz Anom yang akan menjelaskan regulasi tentang uang saku gitu ya. Jadi ini namanya ahfad, AHFADL. Cuman satu nama ini di dunia, nggak ada di tempat lain. Serius. Saya pernah ikut daurah sama beberapa syekh dari Qasim. Mas Muka, dia tanya, siapa namamu? Ahfad. Diulang, siapa namanya? Ahfad. Berkali-kali Ahfad. Dari kata apa? Hafidhu yahfadu ismu tafzil min hafid. Oh,
Ismukal Arab walakin nadir jiddan katanya. Fat, namamu ini nama bahasa Arab tapi jarang digunakan. Sebetulnya bukan jarang, emang nggak digunakan gitu. Ya, insya Allah kenal semua ya sama Ustadz ya. Gitu. Adik-adik sekalian, siap-siap untuk menjadi anak-anak yang punya daya membal, daya kenyal, daya mantul. Apa itu mantul? Bukan mantap betul, bukan ya. Artinya daya kenyal itu walaupun diremet atau diremet enggak? Apa itu diremet bahasa Indonesianya? Diremas, itu kalian enggak hancur. Kalian tahu daya membal, daya mantul. Walaupun kalian dibanting, kalian tidak hancur, tapi malah semakin apa, Bu? Mumbul kata ibunya. Semakin melejit gitu ya. Jadi apapun nanti gemblengan dari pondok, insya Allah saya siap. Ingat adik-adik, yang namanya besi, dari awalnya biji besi, kemudian menjadi bentuknya seperti mikrofon, bentuknya seperti tongsi, seperti paku, itu bukan dielus-elus prosesnya, betul enggak? Yang pertama diapain? Dipanaskan dengan sekian derajat Celcius sampai meleleh. Setelah meleleh, kemudian apa? Mulai kemudian ditempa nih bahasanya orang Pekalongan ya, mau dijadikan pisau, di der terus sampai kemudian menjadi pisau yang sangat tajam, sangat berharga. Oleh karena itu, pesan Ustadz, kita harus benar-benar siap digembleng di Pondok Pesantren Ibnu Abbas Wiradesa Pekalongan. Kalau kakak-kakak kelas kalian bisa hafid 30 juz, insya Allah kalian juga bisa, amin. Wong makanannya yuk sama, betul enggak? Sama-sama makan nasi, sate kata ibu, udah masuk nih gitu ya. Jadi insya Allah sama-sama bisa. Ya. Kemudian untuk orang tua saya pesan, orang tua wajib punya nomor sivitas Pondok Pesantren Ibnu Abbas Wiradesa. Nomor musrif-musrifannya harus punya. Nomor kesantriannya harus punya. Untuk kesantrian laki-laki Ustadz Anam. Ya. Ustadz Anam boleh berdiri, Ustadz Anam? Ya, dilihat sama bapak-bapak. Ya. Ya, insya Allah. Ustadz Anam ini asli dari sini, ya, pakai shot asli gitu ya. Kemudian kalau kepala sekolah sudah nomornya juga insya Allah ada di grup ya, harus punya. Jangan sampai saya WA, assalamualaikum, ini siapa ya? Karena pernah loh, udah setahun nomornya tak simpan, tahu ya, ini siapa ya gitu, ya Allah. Ya Allah gitu. Nggak sakit sih, tapi malu gitu ya, gitu ya. Malu aja gitu ya, gitu. Ya, kemudian juga nomor lajnah pendidikan. Ustadz Meka boleh berdiri? Ya. Berdiri Ustadz. Ya, ini Ustadz Meka. Ya. Agak Cina-Cina sedikit gitu ya. Tapi muslim dari lahir, bukan mu'alaf gitu ya. Insyaallah. Beliau lajnah pendidikan, ya. Kalau Ustadz Alfa ini guru SD gitu ya. Barangkali ada adik kelasnya mas-mas. Nah, ini beliau Ustadz Alfa. Baik, saya minta izin untuk sedikit menyampaikan tentang pondok ya, tidak banyak insya Allah, karena kita akan memaksimalkan kajian dengan Ustadz Meka, dan juga nanti yang anak-anak lanjut MPLS, masa pengenalan lingkungan sekolah ya, masa pengenalan lingkungan sekolah. Ya, pertama kita akan menyampaikan tentang legalitas pondok, biar ibu nggak khawatir. Karena kadang sebagian orang tua itu tanya, nanti dapat ijazah nggak? Gitu. Perlu disampaikan bahwasanya Pondok Pesantren Ibnu Abbas Wiradesa tingkat wusto dan insya Allah juga tingkat ulia itu telah mendapatkan izin operasional atau ijob. Ya. Kemudian Pondok Ibnu Abbas Wiradesa tingkat wusto mengeluarkan 3 ijazah di akhir masa studi. Yang pertama ijazah negara. Yang ini insya Allah bisa digunakan mendaftar di mana saja kalau SMP ya. Dan kalau SMA insya Allah bisa digunakan untuk mendaftar di
guruan tinggi mana saja insya Allah bisa. Kemudian yang kedua ijazah pondok, ya. Yang kedua dan yang ketiga adalah ijazah tahfiz. Dan pondok Ibnu Abbas itu telah terakreditasi dengan predikat B, ya. Insya Allah, ya. Untuk ukuran sekolah swasta, insya Allah ini sudah bagus, ya. Apalagi insya Allah pendidikannya kita tahu sendiri. Nanti Sana menjelaskan dari pagi sampai malam, insya Allah aktivitas anak itu penuh dengan kegiatan yang semoga bernilai ibadah. Dan semoga dengan itu semua orang tua di rumah mendapatkan keberkahan. Ya, insya Allah. Ya. Kita lanjutkan tentang kurikulum. Ya. Ponpes Ibnu Abbas Wiradesa terdiri dari 3 unsur. Yang pertama tahfidzul Quran. Ya. Yang mana ada 5 kali halakoh. Halakoh yang pertama halakoh ba'da subuh itu untuk menambah hafalan. Ya. Satu harinya 1 halaman, 15 baris. Ya. Maka Bapak Ibu tolong anaknya sering didoakan. Para musyrif juga mohon didoakan. Ada kisah. Ya. Orang tua itu ada 2 orang tua, ya, 2 orang tua, anaknya umurnya hampir sama, ya. Tapi yang satu itu ketika berangkat sholat mudah, bangun mudah, gitu ya. Kalau yang satunya sholat tapi sulit dibangun itu, kalau bahasanya orang Makalan bedel, tahu bedel nggak? Apa Bu bahasanya Bu? Bedut, gitu ya, gitu. Akhirnya ini tanya, Pak Bu, rahasianya nopo toh? Kok anaknya sampean rajin gitu. Jadi Bapak Ibu, ya, saya cerita, anak saya sebetulnya sama. Cuman ketika saya sering membaca doa, Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati. Itu saya rutinkan baca, saya sering baca, alhamdulillah ada perubahan. Ya. Maka dari itu tugas mendidik anak ini tidak mudah, maka saya mohon banget Bapak Ibu dibanyakkan doanya. Musyrif-musrifannya juga didoakan, ustadz-ustadznya juga didoakan, Ibnu Abbas juga didoakan. Ya. Agar selalu diberikan kemudahan. Semoga juga Ananda di sini diberikan kemudahan. Ya. Kemudian ada, kalau halakoh pagi itu dari jam ba'da subuh ya sampai jam 6:30. Ya kurang lebih 1,5 jam lah, atau kurang dari itu tergantung waktu subuhnya. Ini mereka kemudian lanjut lagi 7:30 halakoh namanya manzil, ya. Menguatkan hafalan yang sudah dihafal dari jam 7.30 sampai 8.40, kurang lebih sekitar 1 jam 10 menit. Leres nggih? Kemudian nanti mereka ba'da asar murojaah lagi. Ba'da asar itu setelah sholat asar, setelah dzikir sore, mereka murojaah bareng-bareng. Sekitar 15 menit. Habis itu mereka mengikuti acara atau kegiatan ekstrakurikuler. Apa saja? Ya. Kalau Senin biasanya kita bela diri. Ya. Kalau bapak-bapak ini juga punya ilmu tapi bukan bela diri tapi bela dia. Ya. Maksudnya membela istrinya gitu ya, gitu. Masya Allah gitu. Kemudian hari Selasa itu ada program bahasa, Selasa sama Kamis, ya. Nanti di hari Rabu ada PBB. Barangkali anak Bapak Ibu ada yang pengen jadi tentara, ya. Ada yang pengen jadi tentara? Masya Allah, ya. Katanya gitu ya. Nggak apa-apa. Kemudian hari Kamis, ya tadi anak-anak bahasa. Kemudian hari Jumat ada yang namanya tahsin. Tahsin itu biar bacaan Qurannya bagus, dan kita insya Allah mendatangkan baik yang putra maupun putri, para guru yang mereka secara pengalaman dan juga masa belajar yang panjang dengan para syekhoh atau para syekh. Ya Masya Allah ya. Kemudian juga nanti pada maghrib mereka akan halakoh lagi sampai jam 19:04 atau jam 7:04. Jadi waktu komatnya mengikuti halakoh. Ya. Kurang lebih berapa? 1 jam 10 menit juga, atau bisa kurang dari itu, tergantung waktu maghrib. Ya. Kemudian mereka istirahat dan ba'da isya
setelah istirahat ya, jajan, makan mungkin ya. Kalau makan kapan waktunya Ustaz? Sebelum maghrib makannya. Biasanya yang pondok tahfidz itu makannya sebelum maghrib gitu ya. Kemudian nanti jam 8:04 sampai jam 9 malam tepat mereka adalah persiapan persiapan hafalan yang akan dihafalkan di hari esok. Jadi ba'da maghrib itu store bacaan. Misalnya Ustaz Alfa ini guru saya baca innalladzina amanu wa amilus sholihat. Oh ini salah, diingetin nanti dibunderin. Ini panjang, ini pendek, ini apa itu? Ikhfa, idhar dan seterusnya gitu ya. Masya Allah gitu. Iya, jadi itu adalah tentang tahfidz Quran. Adapun pelajaran diniyah, insya Allah di kelas 1 kita sudah mulai mengenalkan anak-anak ada akidah, ada fikih, ya. Kemudian juga ada akhlak, kemudian juga ada pelajaran yang lain, ya. Kalau di kelas 1 ada beberapa yang masih berbahasa Indonesia, kayak akhlak itu masih pakai bahasa Indonesia. Tapi kalau sudah kelas 2 nanti sudah mulai berbahasa Arab semua. Tapi masih Arab gondrong, Bu. Ya. Nanti kalau kelas 3 baru ganti mulai Arab gundul gitu. Maksudnya Arab gondrong itu punya harokat gitu. Kalau Arab gundul tidak ada harokat. Ya. Adapun pelajaran umum seperti biasa ada bahasa Indonesia, bahasa Inggris, IPA, IPS, PKN, dan alhamdulillah kemarin kita mengikuti lomba, ada tahfidz, ada cerdas cermat, ada juga tahsin. Alhamdulillah di 3 cabang itu kita juara semua. Tahsin juara 1, alhamdulillah. Tahfidz juga juara. Yang kami kaget itu LCC. LCC itu apa? Lomba cepet-cepetan. Ya. Itu padahal saya lihat komposisinya hanya 10% pelajaran agama, 90% pelajaran umum. Alhamdulillah pondok kita juara. Saya juga heran, ya. Saya juga heran kok bisa gitu, masya Allah ya. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat, hada min fadli rabbi. Ya. Jadi insya Allah pengajar kita yang umum pun bukan asal cari, tapi kita betul-betul mencari pendidik yang luar biasa. Ya. Ada Ustadz Sugino. Ustadz Sugino ada di sini? Ya, di belakang lain. Yang tadi menemui Ibu waktu registrasi itu, yang pakai jaket hitam, peci hitam, mungkin sama anak Ibu, masih gede anak Ibu. Ya. Memang anaknya imut ya Bu ya, gitu, kecil gitu. Ya. Tapi kepala SD, mungkin Pak Budi memilihkan kepala SD yang imut-imut gitu ya, gitu ya. Ya, nggak betul Bapak ya. Jadi untuk kapasitas dari para guru insya Allah tidak diragukan. Apalagi kalau pelajaran diniyah ada dari STDI Imam Syafi'i Jember, ada dari STAI Ali bin Abi Thalib, ya, ada juga dari KUSA. Ini kuliah berbasic online dari Mesir ya, dengan Syekh Wahid Abdul Salam Bali. Kalau ini Ustaz Alfa Abdul Salam ya, ya mirip-mirip gitu. Ya. Jadi insya Allah Bapak Ibu ya, walaupun memang kita punya kekurangan, tapi insya Allah kita akan memaksimalkan apa yang bisa kita maksimalkan. Ya. Insya Allah secara fisik kita berusaha untuk menyediakan saran dan prasarana. Kemudian juga yang non fisik ya, seperti pengampu, kemudian juga pendidik, kita berusaha mencari yang terbaik untuk anak Bapak Ibu semua. Ya. Kemudian selanjutnya adalah terkait target ya. Bapak Ibu boleh milih nanti ya. Anak-anak harus siap merealisasikan pilihan orang tua. Target tahfidz, santri memiliki hafalan 20 juz. 10 juznya mutkin. Mutkin itu kuat. Jadi kalau lagi tidur dibangunin sama ustadz langsung dites nyambung gitu. Itu namanya apa? Mutkin gitu ya. Kemudian 30 juz dengan 15 juznya mutkin. Ya. Ibu mau pilih yang 20 apa yang 30? Bapak milih 20 apa 30? Kok Bapak itu agak ini nih, ngapunten. Ibunya semangat nih. Bapak milih 20 apa 30? Masya Allah, semoga Allah mudahkan ya. Ya, insya Allah. Ingat Bapak Ibu, setiap hari anak-anak punya tugas berat menghafal 1 halaman. Maka dari itu, jangan lupa kita bantu mereka dengan sholat malam kita. Ya. Insya Allah dimudahkan. Kemudian
target dinia santri memiliki kemampuan dasar berbahasa Arab aktif dan pasif. Kalau aktif itu artinya bisa ngobrol dengan bahasa Arab. Idan aujaba qismul lughah al-kalam bil lughatil arabiyyah min ba'di salat az-zuhr ila salatil maghrib la budda lit-tullab an yatakallamu bil lughatil arabiyyah. Jadi para anak-anak itu wajib berbahasa Arab dari zuhur sampai maghrib. Dan langsung dipegang oleh Ustadz Ali Mahdi Magister Hukum dan Ustadz Ari Eko Wibowo. Betul nggak Ustadz? Ada ekonya nggak? Iya, Ustadz Ari Wibowo ya, atau Ustadz Ari Wibowo gitu ya. Beliau juga lagi mengambil S2 bahasa Arab. Jadi Masya Allah kita berusaha untuk memberikan yang terbaik ya. Semoga Ustadz Ari juga dimudahkan selesai segera menjadi Magister bahasa Arab ya Ustadz ya. Kemudian perlu disampaikan Bapak Ibu bahwasanya penyampaian pelajaran kalau sudah kelas-kelas atas itu sudah mulai menggunakan bahasa Arab. Dari salam sampai salam lagi. Insya Allah. Apakah bisa? Insya Allah ya. Insya Allah bisa dengan dibiasakan. Karena bahasa itu bisa karena dibiasakan. Betul tidak jemaah? Iya. Dan bahasa itu ada 4 ya. Mendengar, membaca, mengucapkan dan menulis. Ya. Jadi insya Allah anak-anak juga diajari pelajaran khot ya, diajari pelajaran untuk bagaimana menulis dengan baik insya Allah. Kemudian santri memiliki pengetahuan dasar ilmu-ilmu agama seperti akidah, fikih dan hadis. Target umum santri memiliki dasar ilmu pengetahuan umum seperti matematika dan lain-lain ya. Insya Allah biar bisa ketika menjadi seorang pengusaha hitung-hitungannya encer gitu ya, Masya Allah. Jadi biar bisa usaha ya, biar bisa menjadi seorang pengusaha seperti Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, insya Allah ya. Saya rasa juga orang tua di sini ada yang pengusaha juga Pak ya. Tentunya memondokkan anak biar bisa meneruskan usahanya dan nanti juga bisa menjadi pengusaha yang soleh dan solehah, begitu ya. Baik jemaah. Yang terakhir ini yang bisa kami sampaikan adalah tentang ekstrakurikuler tadi ya, ada SSB, kemudian kalau karate ini kita ganti dengan tapak suci, tata boga khususnya yang perempuan biar pintar masak ya. Udah cantik, solehah, itu pintar masak, kira-kira suaminya senang apa mboten? Oh ya luar biasa gitu ya. Maka dari itu kita berusaha untuk benar-benar memberikan skill dan juga soft skill ya. Mungkin untuk sementara ini dulu yang bisa kami sampaikan. Masih ada waktu sekitar 11 menit. Bapak Ibu mau ada yang ditanyakan? Astagfirullahaladzim, maaf, belum tak ganti, sorry. Ya, tutup dulu. Nggak benar Pak Budi. Ada pertanyaan, monggo silakan. Pertanyaan kalau mau kenal antum lewat YouTube bisa. Allahu Akbar ya. Ya, Bapak Ibu wajib subscribe YouTube Ponpes Ibnu Abbas Wiradesa Pekalongan. Ya. Silahkan. Alhamdulillah perkembangannya sudah baik. Nanti bisa melihat juga kegiatan anak-anak insya Allah. Harapannya kami bisa terus menginfokan kegiatan anak-anak ya. Nanti bisa dibuka Ponpes Ibnu Abbas Wiradesa. Insya Allah nanti keluar yang paling atas karena memang namanya cuma itu ya. Alhamdulillah kita sudah punya 2000 subscriber ya, 2000 pelanggan. Kalau misalkan ini santriwati dan santriwan itu ada sekitar 60, berarti tambah 120 subscriber nanti. Karena Bapak subscribe, Ibu subscribe, anak-anak ikut subscribe gitu ya. Tolong tim IT bisa dilihat hari ini berapa subscribernya, besok harusnya tambah gitu. Kalau tidak tambah berarti Bapak Ibu belum cinta sama Ibnu Abbas gitu ya, gitu ya. Insyaallah gitu. Monggo Bapak Ibu barangkali ada pertanyaan mumpung masih sama saya nanti karena nanti ada sosialisasi yang lain. Kalau tidak ada malah alhamdulillah ya. Sekali lagi wajib punya nomor HP saya nggih dan punya nomor HP yang lain. Kalau nomor HP saya ada di grup, kalau misalnya belum ditulis bisa saya bacakan 085 601 461 450 ya. Ulangi ya, 085
601 461 450. Saya ulangi terakhir, 085 601 461 450. Kalau nomor rekening jangan ya. Rekening pondok aja itu wajib disimpan di paling atas ya. Saya pesan rekening pondok baik yang BSI maupun BRI harus disimpan juga ya. Setiap bulan insya Allah kita sangat senang untuk ditransfer gitu ya, baik yang wajib maupun yang sunnah gitu Pak ya. Masya Allah. Bapak Ibu sekali lagi terima kasih, jazakumullah khair telah menitipkan anak di sini. Semoga Bapak Ibu diberikan kemudahan, kami yang di sini juga diberikan kemudahan, anak-anak kita juga dimudahkan untuk mempelajari ilmu agama. Insya Allah kalau kita berusaha benar-benar, niatnya lurus, perjuangan kita juga tulus, perjuangan kita maksimal, insya Allah hasil yang akan kita dapatkan pun maksimal ya. Dari saya, dari kami cukup sekian, tentunya banyak kekurangan. Kami ucapkan terima kasih juga kepada para panitia, Bapak Ibu, para santri, kemudian para pembina, pengurus ya, para dewan guru, lajnah, jazakumullah khair. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan jazakumullah khairan kepada Ustadz Ahfad Saifuddin selaku Raisul Madrasah atau Kepala Sekolah Tingkat Wusta yang telah menyampaikan profil pondok pesantren dan juga kurikulum yang berlaku di Pondok Pesantren Ibnu Abbas jenjang Salafiyah Wusta atau tingkat SMP. Semoga yang disampaikan tadi bisa jelas dan anak-anak dapat belajar dengan seefektif mungkin. Acara selanjutnya yaitu penyampaian tata tertib santri atau pantas yang akan disampaikan oleh Ustadz Anam, Sarjana Pendidikan. Kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah mabad. Jazakumullah khairan. Ahlan wa sahlan Bapak, Ibu, santri baru, santriwati baru yang sudah mengantarkan buah hatinya, kekasihnya, soleh ganteng, soleh cantik, soleha cantik bisa di Pondok Pesantren Ibnu Abbas ini. Perkenalkan, nama ana Muhammad Barodin Al-Anam, biasa dipanggil Anam. Alhamdulillah ana asli sini, yaitu rumah paling depan. Dan anaknya biasa dipanggil Bapak Haris atau yang umahat mungkin Ummu Anam mungkin. Kalau seragi yang ikhwan-ikhwan itu yang di daerah Cijeruk mungkin insya Allah kenal sama Bapak Ana. Alhamdulillah Ana di sini diamanai oleh Ketua Yayasan, oleh Ustadz Ahfad untuk di Kesantrian Putra. Dan Ana mewakili di sini untuk menyampaikan tata tertib dari Kesantrian Putri. Itu ada Ummu Ilyasa, nanti bisa koordinasi langsung ke Kesantrian Putri. Kalau Ana khusus di putranya nggih. Kalau di sini di buku wajib alhamdulillah sudah punya semua nggih. Ada yang belum mungkin? Yang putri sudah belum ya? Atau masih di depan? Iya, ini buku wajib yang harus dipunyai. Kitab mungkin bisa dibuka di halaman 15 ya. Kalau di Ana ini di ayat A mungkin kita bahas tentang tata tertib umum
Ini yang ana sampaikan hanya yang mungkin orang tahu dan santriwati harus tahu. Insya Allah kalau hanya santri atau santriwati nanti ada di MPLS ya atau di MOS, nanti kegiatan tata tertib itu akan kami sampaikan khusus buat anandanya saja. Untuk kewajiban yang nomor 1, sudah mempunyai alat mandi, insya Allah sudah punya semua ya tadi anak lihat. Terus perlengkapan tidur tadi juga sudah terpasang spray-spraynya juga di santri yang putra. Untuk ini yang nomor 1.4 ayat 1.4 ini santri wajib memberi tanda nama agar tidak kehilangan atau ketukar oleh temannya. Mohon dikasih nama. Kalau belum, nanti datang ke Ustadz yang putra untuk nanti tak pinjemin spidol. Terus yang ayat 1.5, santri wajib menitipkan uangnya di bendahara tabungan santri. Itu ada di yayasan insya Allah. Dan tidak boleh memegang uang melebihi dari 50.000 agar kita hindari dengan boros. Itu yang pertama. Yang kedua dari pencurian. Terus yang ayat 1.6 itu santri wajib menjaga semua fasilitas pesantren. Ada bangku, meja lemari, dinding. Terus tidak boleh memindahkan lemari dan ranjang tanpa izin kami pihak kesantrian atau kepala sekolah. Dan mencopot dan memindahkan lampu, menukar fasilitas kamar mandi, atau melepas keran. Mungkin yang laki-laki ya suka iseng, nggak ada kerjaan, akhirnya muter-muter. Menempel stiker di lemari maupun di dinding serta merusak dan mengambil fasilitas pondok. Kalau yang lain insya Allah sudah nanti wajib di santri saja. Terus yang ayat nomor 2 yaitu larangan-larangannya itu kemarin kan sudah di share ya, Anang lihat itu di grup kelas 7A sudah di share oleh Ustaz Sugino. Jazakumullah khairan Ustaz Sugino atas larangan-larangannya, dan saat ini tadi pagi sudah dicek barang-barangnya. Mungkin yang tidak ada di grup, Ana jelaskan lagi, Ana tekankan lagi, itu mulai dari 2.6, yaitu menyimpan dan memiliki surat-surat cinta nih. Mohon jangan dibawa ke sini lah, takutnya dipamerkan ke teman-temannya atau bagaimana. Terus 2.7 menyimpan dan memiliki rokok dan miras. Itu karena ini larangan syariat, maka kami tidak bolehkan. Terus yang 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12 insya Allah nanti saat MPLS bersama santri. Terus 2.13 memelihara binatang jenis apapun jangan diizinkan, karena kemarin sempat ada yang memelihara doro kata Ustadz Ari. Kalau laki-laki itu bolangnya mungkin kebiasaan di rumah ya. Terus ada tahun kemarin itu waktu Ana bersama Ustadz Afat waktu keliling kamar, ternyata ada yang memelihara ikan cupang. Ternyata waduh, kita sampai akhirnya diskusi sama Ustadz Afat, gimana nih kalau kita langsung pulangkan kan nggak mungkin juga gitu. Akhirnya kita koordinasi sama teman-teman yang di santri yang memilikinya lah. Terus yang 2.14 kabur dari pondok, jika terjadi sesuatu dalam perjalanan maka bukan tanggung jawab kami. Makanya ditekankan lagi buat mas-mas mbak-mbak diniatkan kembali
awal melangkah dari rumah itu untuk apa? Pertama. Terus dikuatkan lagi oleh orang tua, ya berat, sangat berat. Anak aja sudah punya anak dan anak pernah mondok, ya berat gitu. Tapi waktu anak sharing sama teman-teman yang ada di sini, sekolahan terbaik itu adalah pondok buat SMP SMA. Karena anak mengalami hal tersebut. Anak mondok dari kecil, SD, bahkan dari SD, yang seharusnya psikologinya harus dekat sama orang tua, anak udah dipondokkan di Imam Bukhari, Solo. Dan SMP itu di Ibnu Taimiyah karena ekonomi nggak mampu, bahkan Ustadz Faiz sudah menurunkan biaya di Imam Bukhari pun, qadarullah orang tua nggak mampu, akhirnya pindah ke Ibnu Taimiyah. Di Ibnu Taimiyah ternyata waktu zaman itu salah kandang gitu. Mungkin di Imam Bukhari tidak ada hal yang senioritas, ternyata di sana ada gitu. Akhirnya waktu SMA kabur, masuknya ke SMK Muhammadiyah Kajen, ambil otomotif, beda jurusan, sangat jauh dari jurusan pendidikan agama sama ilmu otak-utik lah. Jadi kerasa buat diri anak, alhamdulillah Allah berikan jalan. Ya jujur anak dulu satu kelas waktu di Ibnu Taimiyah sama Ustadz Ali Mahdi, itu beliau versi surganya mungkin. Kalau anak versi nerakanya mungkin buat ustadz-ustadznya. Jadi anak di golongan yang circle-nya mungkin bukan yang anak soleh gitu, tapi bapak itu pernah nyeletuk satu ngucap, kan mungkin kan beda ya. Kalau ibu-ibu biasanya membanding-bandingkan, karena ya saya merasakan itu. Dan bapak itu nyeletuk, saya yakin dan tanggung jawab orang tua untuk menyekolahkan di ilmu agama itu sudah terpenuhi. Mungkin ini fasenya atau prosesnya. Insya Allah nanti yakin ke depannya dia akan balik ke jalannya. Dan alhamdulillah nggak dinyangka balik ke ilmu agama lagi gitu. Bahkan ya alhamdulillah ilmu agama yang bukan sesat gitu loh, ilmu agamanya. Sekarang kan banyak sekali, bahkan pondok-pondok ya balik ke pondok, tapi kan banyak pondok-pondok yang menyesatkan umat kan gitu. Tapi alhamdulillah sekali itu bisa ya, nikmat yang nggak bisa dibayar, nggak bisa nggak bisa didapatkan atau dibalas dengan uang, ya ini balik ke jalannya gitu. Makanya anak berharap yang anak SMP ini sama SMA nanti kedepannya masih di lingkungan pondok, karena teman-teman anak dari kecil Pak itu sudah dekat sekali sama anaknya. Bahkan anaknya ikut suka hobi bola, itu bapaknya sampai mempelajari taktik bola, sampai ayo aku juga ikut les bola, ikut pelatihan bola, saking dekatnya sama anaknya. Ternyata waktu SMA dia dimasukkan ke STM di Kedunguni, qadarullah kenal sama rokok. Nah, yang ditakutkan jangan sampai kenal sama minuman. Itu. Makanya temen anak itu sampai bilang, wah anak itu udah berusaha untuk dekat sama anak. Tapi memang kan psikologi anak itu emang paling, anak itu nggak jauh harus dari orang tuanya. Jangan sampai jauh dari orang tuanya. Makanya alhamdulillah di sini masih ada penjengukan. Mohon nanti waktu saat dipenjenguk itu jangan yang diberikan HP-nya atau dipinjamkan HP-nya untuk mengakses akun. Tapi diberikan seenggak-enggaknya pendengaran curhatan-curhatan, mungkin kekurangan-kekurangan, mungkin yang fasenya biasa makan diladeni, habis mandi diladeni bajunya, terus tidur mungkin habis itu dirapikan. Tapi di sini kami berusaha
untuk mas-mas yang soleh, mbak-mbak yang soleha itu apa, mandinya ya sendiri, nggak diladeni oleh baju-bajunya, mungkin bahkan nyucinya pun sendiri. Tempat anak dulu pernah ada teman itu nyuci cuman direndam, diinjek-injek pakai kaki. Lah tak tanyain, kenapa mas bro seperti itu? Lah kan mesin cuci muter-muter. Mesin cuci kan muter-muter, udah berarti cuma digerakin tok, udah selesai gitu. Nah, mohon dikasih inilah apa ya, dikasih penguatan, mungkin yang belum bisa nyuci, seenggak-enggaknya inilah apa ya, dikasih tahu lah minimal ya, walaupun ada sekarang ya laundry, ya adalah kemandirian itu untuk anak tersebut gitu loh. Karena apalagi laki-laki ya, laki-laki nanti waktu SMA akan jauh dari orang tua, mungkin kuliah yang insya Allah diterima di UIM mungkin, atau di Yaman, di Kairo, di Mesir ya. Itu harapan kami para orang tua bisa meneruskan atau melanjutkan ke sana. Qadarullah belum bisa, harus bekerja mungkin, harus menafkahi keluarganya, itu berat sekali laki-laki. Makanya kita di sini belajar Al-Quran, agama, sama kemandirian. Buat mas-mas yang soleh, mbak-mbak yang soleha, kita ibarat lagi merantau, ngekos satu kamar, ada yang mungkin 18 orang, ya kamar mandinya di luar. Itu aja ya. Dianggap ngekos, kita lagi ngekos di sini, tapi yang fasilitasnya kamar mandi di luar. Jadi mohon di apa ya, kerjasamanya nanti insya Allah kami dan Musrib akan menguatkan, semoga Allah mudahkan. Mohon pandungane jenengan-jenengan pripun, penguatan buat kami, penguatan buat mas-masnya, buat mbak-mbaknya, biar tangguh, benar-benar pribadi yang tangguh, yang kuat gitu ya. Lanjut lagi, melebar, sangat melebar sekali. Lanjut lagi, kurang 5 menit. Alhamdulillah ya, waktunya tinggal 5 menit lagi. Terus paling yang terakhir ya, yang halaman 20, tata tertib perizinan, ini yang mungkin harus di apa ya, diberikan. Perizinan pulang ke rumah diberikan 1 kali dalam 1 semester, dan hari Jumat setelah KBM atau habis asar hari Ahad. Insya Allah itu kami akan menggodok lagi ini tentang perpulangan ini. Perizinan hanya diberikan oleh bid kesantrian, atau sakit atau apapun, nanti insya Allah perizinan hanya diberikan oleh kesantrian saja. Izin pulang ke rumah karena sakit diberikan jika penyakit yang diderita membutuhkan perawatan khusus, mungkin yang apa ya, gatal-gatal mungkin ya. Terus perizinan hanya diberikan di tempat atau di kantor yang jauh, bisa nanti via, sekarang kan udah via gadgeting ya, buat via apa ya, kata Ustadz Meka itu apapun makanannya yang penting HP temennya gitu, lauknya HP, jadi nikmat itu. Jadi bisa lewat Japri, lewat handphone, dan formnya nanti insya Allah akan kami apa ya, akan ana kirimkan form perizinan yang harus diisi. Terus perizinan pulang ke rumah bagi santri putri harus dijemput oleh mahramnya. Perizinan pulang ke rumah bagi santri putri harus dijemput, bagi santri yang izin pulang diwajibkan mengembalikan surat izin kepada keasramaan atau kesantrian sesuai waktu yang diberikan. Santri diperkenankan untuk dijenguk dan diajak keluar area pondok sekali, itu di dalam 2 pekan sekali. Insya Allah yang putra itu pekan ganjil ya,
Afwan ya, ana buka lagi jadwalnya. Ya, bukan genap ya, Ustaz. Ikhwan pekan ganjil, pekan 1 dan 3, akhwat pekan genap 2 dan 4. Dan itu boleh diajak keluar hanya 3 jam dan masih diwajibkan untuk sholat wajib di dalam masjid. Jadi mohon penjengukan ini benar-benar dijenguk, bukan dibawa pulang ya. Takutnya kalau dibawa pulang bablas, bukan 3 jam lagi, 3 hari bisa. Alhamdulillah min dzalik ya. Yang dikhawatirkan seperti itu bapak-bapak, mungkin mau ke depan-depan sini atau kemana, mungkin sambil makan mie ayam, sambil ngobrol, bisa curhat kayak gitu kan. Anak-anak sekarang tuh harus dibawa kayak gitu, diajak ngopi lah kalau bahasa cowoknya gitu ya, diajak ngopi dulu walaupun itu air putih. Harus diajak kayak gitu biar ngutarain semuanya biasa. Jadi penjengukan ini kami harapkan benar-benar buat waktu sama orang tuanya, buat waktu sama keluarganya. Tata tertib tamu yang pertama itu mengisi buku tamu yang telah disediakan di pos satpam. Kalau yang putri itu nanti di sampingnya gerbang warna hitam, kalau yang di putra mungkin ada di tengah-tengah sini. Berpakaian sopan dan memenuhi aturan syariat, menutup aurat, tidak transparan dan tidak ketat. Yang nomor 3, tidak diperkenankan memasuki kamar santri. Terus yang nomor 4, tamu yang ingin menemui santri di saat KBM, mungkin yang orang-orang jauh ya, atau yang kerjanya liburnya kok hari Senin bukan hari Ahad, menunggu sampai waktu istirahat atau saat tidak ada kegiatan. Contohnya itu kalau KBM yang tadi sudah dijelaskan itu sampai jam 12.30 atau nanti jam 1 habis sholat duhur, mungkin makan siang bareng dimonggokan. Wali santri yang bermaksud menengok anaknya dianjurkan untuk datang pada hari libur. Itu dianjurkan saja. Apabila tidak bisa fleksibel, dan mohon konfirmasinya ke kami agar tidak miss nantinya. Terus tamu laki-laki tidak diperbolehkan masuk ke area santri putri. Nggih, walaupun bapak walaupun mase, walaupun simbah kunge, mohon tidak boleh masuk ke area putri. Terus yang nomor 7, tidak diperkenankan meminjamkan HP ke santri kecuali menelpon, contohnya kakaknya yang lagi di perantauan atau kakaknya yang sudah menikah mungkin yang tidak bisa ikut, tidak apa-apa. Tapi kalau memberikan tanpa pengawasan orang tua, lebih baik jangan. Karena apa? Karena kami di sini qadarullah ada yang orang Lampung juga, ada orang Palembang juga sampai ke sini, yang orang Jakarta juga, jadi mungkin nggak pernah dijenguk. Jadi tidak ada rasa meri mungkin ya untuk wah kok itu bisa main HP apalagi sampai los gitu ya. Ana harapkan kalau emang mau seperti itu di luar area mahat. Tapi kalau emang di area mahat kami tidak perbolehkan karena khusus hanya family time gitu aja ya. Itu mungkin dari Ana. Apabila nanti karena waktunya sudah habis, takut kesiangan juga, apabila nanti ada pertanyaan-pertanyaan yang insya Allah akan kami bantu, atau kami pertanyaan mungkin buat masnya yang khusus putra ya, yang putri bisa ke Ummu Ilyasa,
nanti bisa jabri ke Ana. Alhamdulillah di grup kelas 7 itu ada nomor Ana di situ. Kalau di sini WA-nya namanya Khoir Collection, tapi kalau mau dicatat monggo 0813 0813 95 22 25 25. Ana ulangin lagi ya, 0813 95 22 25 25. Insyaallah ini aja dari Ana. Apabila ada kesalahan, Ana mohon maaf lahir batin. Dan kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan kepada Ustaz Anam yang telah menyampaikan peraturan dan juga tata tertib santri dan juga santriwati. Acara selanjutnya yaitu kajian parenting yang akan disampaikan oleh Ustaz Muhammad Eko Afsah Hesham atau Ustaz Meka Hafizullah Ta'ala. Kepada beliau kami persilakan. Mohon maaf untuk anak-anak bisa silakan langsung ke kelas dulu ya. Kelasnya ada di samping samping kamar kalian. Kalau yang putri kelasnya ada di atas ya. Monggo bisa ke kelas masing-masing. Ya, ke wali kelas mohon bisa mengantarkan anak-anaknya ke kelas masing-masing ya. Untuk kelas 7B sama Ustazah Nasya atau Ustazah Dini kalau ada. Yang 7A nanti sama Ustadz Sugino ya. Ustadz Sugino ada di belakang ya, ada di belakang masjid ya. Hanya santri aja ya Bang, orang tua tetap Ya. Orang tua tetap di sini ya. Orang tua tetap di masjid untuk ikut kajian parenting ya. Orang tua karena sudah mulai lebar masjidnya bisa masuk ke depan biar nanti bisa ditutup biar AC-nya kerasa dingin. Nanti mikirnya tak ganti apa ya? dalam Kita ganti pakai yang apa? Ya sudah bagus pokoknya. ya saja. Untuk Bapak Ibu wali santri bisa tetap stay di masjid dulu ya untuk menyapa kelas 7A maupun 7B ada santri atau Iya, tapi tak privat. Maksudnya nggak bisa dilihat kecuali oleh orang-orang tertentu aja. Bisa buka orang-orang tertentu berarti boleh kali tak bikin ini kok. Mungkin ini nggak upload sih. Oh berarti ini bukan live streaming. Bisa udah pas mas. Untuk Bapak maupun Ibu yang masih di luar bisa merapat ke dalam, insyaallah space-nya masih lebar. Dan yang di belakang bisa merapat ke depan jadi Suara itu dikencengin bisa nggak? Suara mic itu dikencengin bisa nggak? Iya mic ini nggak bisa. Itu udah segini. Kayaknya kemarin itu kenceng kan? Ya. Dalam?
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin. Bapak Ibu, Pak Wali Santri, ini bukan calon lagi tapi sudah wali santri tingkat usto Pondok Pesantren Ibnu Abbas Wiradesa, yang semoga dirahmati, diberikan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada hal yang paling pas untuk kita ucapkan pada kesempatan siang hari ini melainkan ucapan alhamdulillah. Alhamdulillah masih diberikan kesempatan oleh Allah melihat anak untuk kita antarkan di pondok. Masih diberikan rezeki oleh Allah untuk bisa menyekolahkan anak. Masih bisa diberikan air mata oleh Allah ketika berpisah dengan anak. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu ketika ditinggal oleh anaknya Ibrahim 2 tahun kalau tidak salah umurnya, beliau meneteskan air mata. Wajar manusiawi, kelangan anak, nangis. Berpisah dengan anak, nangis, itu wajar. Kemudian sahabat Rasulullah bertanya, "Ya Rasulullah, jenengan nangis ya Rasulullah?" Apa kata Nabi Muhammad? "Hadhihi rahmatun minallah." Tangisan air mata ini adalah bentuk rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi berpisah dengan orang yang dicintai kemudian menangis itu rahmat, hal yang wajar, dan itu nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi alhamdulillah kita masih diberikan oleh Allah berbagai macam nikmat. Allah Ta'ala berfirman, "Wa atakum min kulli ma sa'altumuh." Allah itu sudah kasih kepada kalian semua apa yang kalian minta. Ya Allah, saya minta anak saya semoga jadi anak yang soleh, solehah. Allah mudahkan dengan panjenengan memondokkan anak panjenengan. Ya Allah, kasih anak saya sehat-sehat. Alhamdulillah anaknya juga sehat walafiat. Bahkan terkadang Bapak Ibu sadar atau tidak sadar, tapi harus sadar. Apa itu? Terkadang Allah Ta'ala memberikan kepada kita kenikmatan yang kita belum minta. Kita dikasih sama Allah kenikmatan sesuai dengan yang kita minta, iya. Tapi terkadang lebih banyak kenikmatan yang Allah kasih kepada kita lebih daripada apa yang kita minta. Yang belum kita minta tapi Allah sudah kasih. Kadang kita mintanya sehat, ya Allah berikanlah saya sehat.
anak saya sehat, keluarga suami saya sehat, tapi ternyata orang tua yang belum disebutin namanya masih dikasih sehat sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita dikasih nikmat sama Allah seperti apa yang kita minta, tapi banyak nikmat yang Allah kasih dan itu semuanya belum kita minta sama Allah Subhanahu wa taala. Maka enggak heran kalau Allah melanjutkan firman-Nya, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Kalau panjenengan mau ngitung nikmat Allah taala, maka panjenengan tidak akan mungkin bisa menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita semua, Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarga, sahabat, dan juga kepada seluruh umat beliau yang tetap teguh berpegang dengan ajaran beliau hingga hari kiamat kelak. Bapak Ibu, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan sesuai dengan amanah teman-teman agar saya menyampaikan hal ini. Yang pertama, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dan saya selalu sampaikan di semua pengajian. Mungkin panjenengan yang pernah dengar hadis Rasul SAW, beliau pernah menyampaikan, la yashkurullah man la yashkurun nas. Orang itu tidak dikatakan bersyukur kepada Allah kalau dia tidak berterima kasih kepada manusia. Lihat, Allah menggandengkan hablum minan nas dengan hablum minallah. Orang itu enggak dikatakan bersyukur kepada Allah kalau dia tidak berterima kasih kepada manusia. Berarti indikator, barometer hubungan hamba dengan Allah itu baik. Di antaranya adalah dengan hubungan hamba tadi baik kepada sesama. Apa yang ingin saya sampaikan dari hadis ini? Maka dari hadis ini pesan yang ingin saya sampaikan di awal, saya mengucapkan jazakumullahu khairan katsira. Semoga Allah membalas panjenengan semua dengan balasan yang banyak di sisi Allah Ta'ala, karena sudah mempercayakan Pondok Pesantren Ibnu Abbas Wiradesa untuk menjadi tempat di mana anak panjenengan belajar di sini. Tadi Ustaz Ahmad menyampaikan di awal, Pekalongan itu banyak pondok, apalagi kalau kabupaten. Kalau kota kan terkenalnya Pekalongan kota batik. Kota batik sampai guyonan, ini guyonan. Ada yang bilang kalau Kali Loji warnanya merah, warnanya biru, berarti ekonomi Pekalongan masih baik-baik saja. Tapi kalau coklat berarti ini ekonominya sedang lesu, karena nggak ada orang yang babar batik. Katanya seperti itu, guyonan aja. Tapi kalau Kabupaten Pekalongan bukan itu namanya, bukan kota batik, tapi kota santri. Entah santri itu singkatan, tapi setidaknya Kabupaten Pekalongan tercatat bahwa pondok-pondoknya banyak. Pondok-pondok salaf yang tradisional juga lebih banyak. Saya di Kemenak itu di Kabupaten Pekalongan tercatat kalau tidak salah lebih ada 100, lebih 200 apa berapa? 300 mungkin. 300 lebih pondok yang ada di wilayah Kabupaten Pekalongan. Dari sekian banyak pondok yang ada di Kabupaten Pekalongan, yang ada di Kota Pekalongan, tapi panjenengan memilih Ibnu Abbas Wiradesa, maka ini sebuah kepercayaan yang kami apresiasi luar biasa, dan juga tantangan bagi kami untuk menjaga amanah Bapak Ibu semua. Karena yang panjenengan titipkan ini bukan barang, tapi samrotul fuad. Tapi yang panjenengan titipkan kepada kami ini belahan jiwa. Barang dititipkan, didiamkan, aman sudah, nggak rusak.
selama pemakaiannya pas-pas aja. Tapi kalau yang dititipkan ini makhluk yang bernyawa, bisa bergerak, nah ini yang berat. Kita menjaga anak panjenengan, mendidik anak panjenengan agar sesuai dengan apa yang panjenengan harapkan, ini amanah yang berat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apalagi Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah bersabda, "Ma min 'abdin yastar'ihi Allahu ra'iyatan yamutu yauma yamutu wa huwa ghashin li ra'iyatihi illa harramallahu alaihi al-jannah." Tidaklah seseorang yang dikasih amanah sama Allah. Bapak Ibu dapat amanah berupa anak. Kalau anaknya 1 berarti masih dapat amanah 1. Anaknya 2, amanahnya 2. Anaknya 10, amanahnya 10. Semakin banyak anak, semakin banyak amanah. Apa kata Nabi Muhammad? Tidaklah seorang hamba dikasih amanah sama Allah Ta'ala di hari di mana dia meninggal, dia ghashin li ra'iyati, berbuat curang, tidak memaksimalkan amanah yang Allah titipkan kepadanya. Apa yang disampaikan Nabi Muhammad, illa harramallahu alaihil jannah, kecuali Allah haramkan masuk surga. Jenengan punya anak 1, 2, mentok-mentoknya zaman sekarang paling pol anak 5 mungkin. Saya punya saudara anaknya 24, 1 istri. Ya Allah, ibu-ibu langsung ya Allah, 24 rong losin nggih. Kali losin niku. Bisa jadi kelompok bal. Saya 2 aja sudah pusing. Ditambah tahun ini ada berapa Ustaz Afat? 56 santri yang dititipkan ke sini. Ya sudah ya Allah, tambah kering saya ini, Bu. Dapat amanah panjenengan 56. Itu kelas 1. Kelas 2 lupa. Kelas 3 saya lupa. Itu masih SMP. Yang SD total itu kalau tidak salah Ibnu Abbas Wiradesa dari tingkat TK, SD, SMP, SMA ada sekitar 600. Ya Allah, saya dapat amanah megang 600 bukan barang, tapi 600 yang bisa bergerak. Jadi apalah artinya Ibnu Abbas tanpa dukungan Bapak Ibu semua? Apa artinya pondok Ibnu Abbas tanpa dukungan panjenengan semua? Ditambah yang diberi amanah seperti yang panjenengan lihat ini, masih cilik, imut-imut wajahnya, kering pisan, tambah kering saya nanti Bu ini Bu. Alhamdulillah ala kulli hal. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan panjenengan dan memudahkan kami yang ada di Ibnu Abbas untuk bisa menjaga amanah tersebut. Amin ya rabbal alamin. Itu yang pertama. Saya mengucapkan terima kasih banyak atas kepercayaan panjenengan menitipkan anak di Ibnu Abbas Wiradesa. Yang kedua, Ibnu Abbas ya seperti yang panjenengan lihat. Kalau orang Klego, Arab Klego, bukan Arab Saudi, Arab Klego, itu kalau seadanya bilangnya aladhifi sudah ini. Aladhifi, afwan atau aladhifi. Aladhifi itu artinya saonone. Saat afwan anak nggak punya apa-apa, aladhifi. Nah Ibnu Abbas ini ya sudah seperti yang panjenengan lihat, aladhifi. Aladhifi itu seadanya. Panjenengan mungkin bisa melihat Ibnu Abbas dan tadi sekian banyak pondok yang ada di Kabupaten Pekalongan dengan berbagai macam fasilitas mereka masing-masing. Tapi panjenengan menitipkan di Ibnu Abbas Wiradesa, Ibnu Abbas Wiradesa Aladhifi seadanya, yang hari ini panjenengan juga sudah merasakan AC-nya 1, 2, 3, 4, 5 aja masih keringetan panas. Kemudian sekatnya juga masih belum baik dan benar dan seterusnya. Tapi insya Allah alhamdulillah jika ada pertemuan nanti sudah punya aula di lantai 2, 3 kelas bisa dibuka sehingga nanti semoga lebih nyaman untuk panjenengan ketika bertemu dengan pihak sekolahan. Setidaknya kami di awal mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya atas mungkin ketidaknyamanan fasilitas yang belum sempurna yang didapat oleh Bapak Ibu atau didapat oleh anak Bapak Ibu semuanya.
Tapi setidaknya saya pernah diingatkan sama guru saya dulu ketika saya mondok, ya memang pondok itu bukan seperti funduk. Funduk itu hotel. Pondok itu ya bukan seperti hotel. Cuman bukan berarti pondok tidak seperti hotel juga kita sia-siakan, tentu tidak demikian. Kita berikan yang kita bisa untuk Bapak Ibu semuanya, untuk anak Bapak Ibu semuanya. Tapi poin kedua yang ingin saya sampaikan, saya mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Kemudian yang ketiga, saya dikasih amanah untuk menyampaikan beberapa hal. Yang ketiga, ucapan yang ingin saya sampaikan seperti ucapan malaikat. Saya ngutip aja, mengutip ucapan malaikat ketika mereka menyambut Bapak Ibu semua, insya Allah ketika Bapak Ibu masuk surga nanti. Apa ucapan malaikat, Ustadz? Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Ar-Ra'du. Nanti aja nggak usah lihat, tidak apa-apa. Surat Ar-Ra'du ayat ke-23-24. Allah cerita di situ tentang bapak, suami, istri, anak, mantu, putu, keluarga besar itu masuk ke surga. Allah berfirman, jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Surga Aden, surga yang dimasuki oleh bapak, ibu, keturunan-keturunannya yang soleh solehah. Dan malaikat ketika itu menyambut di setiap pintu. Setiap pintu surga disambut sama malaikat. Panjenengan insya Allah disambut sama malaikat di pintu surga. Nah, ini yang ingin saya kutip ucapan malaikat yang akan saya tiru dan saya sampaikan kepada Bapak Ibu di dunia ini. Kalau malaikat mengatakan nanti di surga, di pintu surga, apa yang mereka katakan? Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbadar. Selamat kalian, sejahtera panjenengan, alhamdulillah kalian sudah masuk surga karena kalian sabar. Kita nggak bahas itu lama, cuman yang ingin saya pinjem firman Allah Ta'ala dari ucapan malaikat adalah salamun alaikum bima sabartum. Saya pribadi dan Pondok Ibnu Abbas Wiradesa mengucapkan selamat tahniah. Tahniah itu apa ya? Tahniah itu ya selamatlah buat Bapak Ibu semua. Tulisan Inggrisnya congratulations mungkin. Selamat tahniah kepada ibu semua, Bapak Ibu semua, bima sabartum, disebabkan Bapak Ibu semua sudah sabar. Enggak mudah. Melepaskan anak ke pondok itu tidak mudah. Butuh sabar. Yang tadinya anak perempuan nggak bisa tidur kecuali ngusel-ngusel simboe, sekarang anaknya nggak bisa ngusel, simboknya juga nggak ada yang diusel-usel sama anaknya. Saya yakin dari sekian banyak orang tua yang pernah saya lihat, terkadang rasa sedih yang dirasakan anak ketika awal masuk pondok itu tidak lebih besar daripada rasa sedih orang tua ketika melepaskan anaknya ke pondok. Terkadang anaknya kuat, tapi orang tuanya yang ra kuat. Ya Allah le, Pak tak colke le. Nangisnya lebih dramatis, apalagi ibu-ibu biasanya. Anaknya tenang saja, bahkan nggak sedikit, ya ada lah, mungkin nggak banyak. Ada, alhamdulillah, yes, mondok ora temu wong tua maneh ning omah diseneni terus karo wong tua. Ada. Saya diceritani orang terdekat, nggak sebut nama dan nggak sebut status juga. Ada orang terdekat banget sama saya. Dia bilang, saya dulu itu pingin mondok. Lah kenapa kok pingin mondok? Di rumah bosen seneni ibu bapak terus. Tidak pernah saya melewati hari kecuali dimarahi sama bapak ibu saya. Jadi mending saya mondok. Alhamdulillah terbebas. Bahkan ketika libur nggak pingin pulang.
bosen dimarahi sama orang tua. Jadi ketika berpisah, awal datang di awal melepaskan anaknya di pondok, anaknya guyu bahagia, ibunya nangis. Ada. Bapak Ibu, saya ucapkan kepada panjenengan salamun alaikum bima sabartum. Selamat, congratulations panjenengan sudah datang ke sini, sabar melepaskan anak, sabar meninggalkan anak, sabar, nggak bisa kebayang itu kalau jenengan bayangke ya Allah, anakku kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6 SD nek ngumbah tak kumbayaku. Saiki Pak ngumbah dewe bisa pora ngombai. Terus nanti malam itu gambaran yang akan muncul di benak panjenengan kalau mau tidur. Priye anakku bisa turu pora mangane opo kae ning sekolahan? Sate, sayur terong katanya ini. Tidurnya sama siapa? Temennya baik apa enggak? Habis itu nggak lama berbes milih panjenengan nangis. Telepon ustadznya, tat, anakku gimana tat? Macam-macam. Tenang aja, insya Allah hari pertama, kedua, ketiga yang laki-laki akan di-share foto-fotonya di grup. Yang laki-laki, anaknya laki-laki kita akan share. Tapi yang perempuan mungkin di-share cuman tidak terbuka wajahnya. Atau yang ada yang tidak pakai cadar tidak kita share. Kalau panjenengan request, ustazah punten anak saya tolong difotokan, saya kangen, tidak apa-apa, monggo di WA saja nanti ustazahnya. Maklum, dan saya sangat maklum panjenengan mesti kangennya luar biasa. Oke, jadi ucapan itu yang ingin saya sampaikan. Congratulations Bapak Ibu semua. Tahniah buat Bapak Ibu semua sudah sabar melepaskan anak. Saya bisa ngomong enteng seperti ini, anak saya masih kelas 2, kelas 1 SD. Mungkin bisa jadi kesedihan saya besok ketika seperti panjenengan lebih daripada panjenengan. Berat melepaskan anak di dunia pesantren. Tapi memang hidayah di tangan Allah. Tapi kalau kita melihat pergaulan anak zaman sekarang, banyak tarik nafas. Wis ora popo, mending ning pondok ketimbang dolan ning kampung gitu kadang orang tua. Di kampung ini kalau kata saya, kalau anak saya masih kecil, tempe gepeng ini. Apapun makanannya, kalau iklan kan apapun makanannya, minumnya diisi sendiri, nggak usah diomongin. Khawatir iklan. Tapi kalau saya, apapun makanannya, lauknya HP, mau makan insya Allah. Ayo dek makan dek, nanti tak pinjemin HP, boleh lihat HP, boleh tapi langsung makan walaupun cuman sego kerupuk kecap. Karena ini lauk luar biasa. Dan ini nikmat dari Allah, tapi juga ujian dari Allah Ta'ala, khususnya untuk anak-anak zaman sekarang. Jadi ora popot terus anakku sekolah ning pondok po. Bapak Ibu, wali santri yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada hal yang ingin saya titipkan kepada panjenengan, tapi saya ingin menyampaikan poin yang selanjutnya. Anak dalam perspektif Al-Qur'an. Perspektif itu dalam Al-Qur'an itu ada 4 kategori. Al-Quran bicara anak, dalam Al-Quran itu Allah bicara anak dalam Al-Quran itu ada 4 kategori. Pertama, qurratu a'yun. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Itu anak pertama. Dalam Al-Quran penyebutan anak kategori pertama, dia adalah penyejuk mata. Penyejuk mata bukan sekedar sukses dunia. Saya yakin sepakat orang tua akan gregel ketika anaknya di kamar, jenengan bangun jam 3, anaknya bangun, gelar sajadah, sholat, selesai sholat dia doa sambil nangis, doanya Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Saya yakin saat itu juga, detik itu juga jenengan pasti nangis. Maka qurratu a'yun kata para ulama bukan sekedar sukses duniawi, tapi qurratu a'yun adalah kita sebagai orang tua melihat anak tumbuh dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kategori yang pertama. Anak adalah penyejuk mata.
Yang kedua, anak adalah perhiasan dunia. Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya. Anak, harta itu adalah perhiasan dunia. Mohon maaf, ada pasutri, pasangan suami istri, yang mungkin sedang diuji oleh Allah, belum punya anak 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, itu rasanya ada yang kurang. Makanya Allah Ta'ala menyampaikan dalam ayat yang lain, zuyyina linnasi hubbus syahawat minan nisa'i wal banin wal qanatiril muqantarah. Allah berfirman, dibuat seneng kepada manusia. Tabiat sudah, tabiat manusia itu suka sama anak, suka sama harta, suka sama yang mewah-mewah, itu suka, itu manusiawi. Jadi anak itu yang membuat kita suka. Kita capek kerja, motivator satu-satunya kita rela capek, siapa lagi kalau bukan anak. Ya Allah, bapak kerja, kepala dedi sikil, sikil dedi kepala, diwalik sudah, panasan, mangkat peteng, bali peteng, kabeh Pak lakukan untuk kowe le. Kok kowe ini kok tambeng kowe sih le? Motivator kita kerja, motivator kita capek, motivator kita berpikir luar biasa, ya anak. Capek kerja, pulang ke rumah, ketemu anak, ya Allah, nikmat luar biasa. Jadi benar kata Allah Ta'ala, anak itu adalah perhiasan dunia. Yang ketiga, yang 2 enak ini, yang 2 enak, tapi yang ketiga mulai berat. Allah Ta'ala berfirman tadi yang saya sebutkan di awal, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Hartamu, anak-anakmu ujian bagi kamu. Ujian. Rasul mengatakan innamal auladu mabkhalatun majnabatun. Anak itu kadang-kadang potensi anak membuat orang tuanya jadi pengecut dan membuat orang tuanya jadi pelit. Itu kata Rasulullah SAW. Innamal auladu mabkhalatun majnabah. Anak itu kadang bikin orang tuanya pelit, kadang bikin orang tuanya pengecut. Apa maksudnya? Di zaman Rasulullah, kalau ada jihad, ada orang yang nggak jadi berangkat jihad. Kenapa? Kepikiran anak. Mengko anakku, bojoku, nek aku mati Pak melu. Berat untuk berangkat.